البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-hadisus sab'un ba'da tis'imi'ah, 970. Dalam bab ini masih bab apa ya, berarti ma yuqalu indal mayyit dan seterusnya. Apa yang dikatakan di dekat orang yang mati. Maksud di dalamnya ya yang hampir mati juga. Tayyib. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Salah satu dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tad'uh, untuk mengundang beliau, menjemput beliau, wa tuhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan fil maut, dan mengkabarkan kepadanya bahwasanya bayinya itu di dalam situasi kematian. Faqala Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan tersebut, irji ilaiha, kembalilah engkau kepadanya. Fa akhbirha anna lillahi ma akhad, kemudian kabarkan kepadanya bahwasanya hanya milik Allah Ta'ala lah apa yang dia ambil, walahu ma'a'ta, dan juga hanya milik dialah apa yang dia berikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu dengan ketetapan, dengan batas waktu yang telah disebutkan, telah ditentukan. Famurha, maka perintahkan kepadanya, fal tasbir wal tahtasib, agar dia bersabar dan mengharapkan pahala. Wa dzakara tamamal hadis, dan beliau menyebutkan kelengkapan dari hadisnya, muttafaqun alaih. Hadis ini telah kita lewati di dalam pembahasan masalah kesabaran, kitab as-sabr kalau tak salah, dengan lebih panjang. Di sini Usamah ibnu Zaid, beliau memiliki dua kunyah ya, Abu Muhammad dan Abu Zaid. Usamah bin Zaid hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banu hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai Nabi dan anak dari orang yang dicintai Nabi. Baik. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Entah apakah Quraisy, tetapi ya jelas minimalnya adalah maula, Quraisy dari sisi maula. Ayahnya ini Arab asli. Ada yang mengatakan Quraisy, ada yang mengatakan bukan, tapi minimalnya adalah maula. Sementara Usamah ini gabungan antara Zaid bin Harithah, yang mana beliau Arab asli, entah Arab Quraisy atau bukan, dan ibunya itu adalah dari Habasyah, yaitu Ummu Aiman. Baik, qal arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan. Terjadi perselisihan siapakah ini. Yang rajih, yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Abul As ibnu Rabi'. Radhiyallahu anhuma. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan juga di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Walaupun ada juga dalam riwayat yang lain Fatimah juga seperti itu. Hanya saja untuk peristiwa Fatimah ini agak lain. Bukan mustahil, peristiwanya ada beberapa kali putri Nabi mengundang. Hanya saja untuk yang anak dari Fatimah itu nanti boleh bertahan sampai besar. Lalu bagaimana dengan yang dan dia matinya itu dalam keadaan dia sudah agak besar di hadapan Nabi. Sementara yang sekarang ini dohir ceritanya adalah dia masih sangat kecil dalam situasi itu. Sementara untuk yang Fatimah
Nabi datang dalam keadaan anak yang sakaratul maut itu dia sudah agak besar, walaupun masih anak tetapi agak besar. Yang ini dalam situasi sekarat itu dia masih bayi. Baik, cuma apa? Ada keajaiban dalam masalah ini. Baik, sekarang siapa nama anaknya? Ada yang mengatakan namanya adalah Ali. Tetapi dibantah oleh ulama yang lain, ulama ahli nasab seperti Zubair bin Bakar dan lain-lain, bahwasanya Ali bintu Zainab, Ali bintu Abil As ibnu Rabi ini nanti dia itu besar. Bahkan apa? Tatkala Fathu Makkah dia diboncengkan oleh Nabi, situasi perang, menunjukkan dia itu besar. Maka ini tidak sesuai. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain itu adalah Sobiyatun, namanya Umamah. Umamah bintu Abil As ibni Rabi. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, anak mereka hanya dua, yaitu Ali dan Umamah. Ali laki-laki, Umamah perempuan. Cuma masalahnya dalam riwayat yang lain, Umamah ini bahkan boleh tumbuh besar, menikah dan seterusnya nanti. Dan ceritanya sahih. Maka kata Al-Hafidz, ini adalah tanda kenabian juga, yaitu dengan sebab Nabi mendoakan kebaikan dan memerintahkan mereka bersabar dan seterusnya, dan boleh jadi apa? Dapat keberkahan lewat ya dia itu didukung oleh Nabi, didukung oleh datuk dari bayi ini terkena berkahnya, maka Allah Ta'ala menyembuhkan sakitnya anak itu dan kemudian nanti sehat kembali, padahal sudah hampir mati, nafasnya sudah tersengal-sengal. Ini tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kata Al-Hafidz, ini layak untuk dimasukkan di dalam Dalailun Nubuwah, tanda kenabian, menyebabkan anak tersebut jadi sehat kembali. Lalu apa makna fil maut kalau seperti itu? Maksudnya adalah yaitu fi qurbil maut, dekat dengan kematian. Dekat dengan kematian belum tentu mati, memang belum waktunya, tapi secara fisikal nampak sudah mau mati. Ternyata Allah menyembuhkan dan Allah berbuat sekehendak Dia, terserah Dia. Cuma di sini disebutkan bahwasanya Zainab, kesimpulannya adalah Zainab mengundang Nabi SAW agar datang untuk menghibur mereka, mendoakan dan sebagainya. Ternyata memang betul-betul bermanfaat ketibaan Nabi itu. Keluarganya terhibur, bahkan anaknya jadi sembuh. Mengkabarkan kepadanya anna sobiyan laha au ibnan fil maut, bahwasanya bayi dia dalam situasi hendak mati. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu menceritakan suatu musibah bukan untuk berkeluh kesah, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan hiburan. Tidak mengapa itu. Maka Nabi pun menghibur, tidak mengatakan ini salah, ini haram. Untuk mengeluh-mengeluh, Nabi tidak menyalahkan, karena tujuannya bukan untuk berkeluh kesah apalagi meratap, tapi untuk menceritakan. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah datuk dari anak itu sendiri, anggota keluarga, bahkan anggota keluarga yang terbaik. Maka tidak salah sama sekali kalau datuknya dipanggil. Dan dari sisi yang lain, beliau adalah waliul amr. Waliul amr memang orang tua bagi semua rakyat, berhak untuk mendapatkan informasi, berhak untuk diberitahu, boleh jadi mendatangkan bantuan, memberi bantuan ini, istilahnya mungkin apa? Untuk santunan kematian atau mungkin menghibur, membantu ini itu. Apalagi belum mati ya boleh dibantu dengan diobati ini dan itu, minta bantuan kepada waliul amr. Maka yang seperti ini boleh. Tayyib. Faqala Rasul, maka Nabi SAW bersabda kepada utusan tadi. Tayyib. Dan ini menunjukkan bolehnya irsalur rusul dan bolehnya tanawub, yaitu mengirimkan utusan, dan bolehnya untuk membuat perwakilan. Tidak harus datang langsung ke orang dan sebagainya, tapi boleh dengan perwakilan mengirimkan utusan. Kemudian Nabi berkata kepada utusan tadi, irji ilaiha, kembalilah kepadanya. Yaitu boleh jadi Nabi sibuk, namanya waliul amr, tidak harus raja datang langsung atau kepala negara atau apa. Karena apa? Banyak kesibukan, tapi
Jangan dianggap laporan-laporan tadi tersia-sia, jangan dijadikan tersia-sia. Hendaknya waliul amr itu mengirimkan utusan, atau utusan tadi diberi pesan begini, begini, begini. Kalaupun saya tak mampu datang, nanti saya akan kirimkan bantuan lewat cara lain misalkan. Intinya laporan itu ditanggapi, jangan dianggap angin lalu. Apalagi ini rakyat sedang kesulitan. Hendaknya kalaupun tidak mampu datang, maka bagi bantuan dengan berbagai cara dan seterusnya. Fa'akhbirha anna lillahi ta'ala ma'akhad. Kemudian kabarkan kepadanya bahwasanya milik Allah Ta'ala sematalah apa yang dia ambil, walahu ma'akhad, dan hanya milik dialah apa yang dia berikan. Ini seperti kalimatul istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Semula kami tidak ada, kemudian kami jadi ada. Allah yang mengadakan, dan kita ini adalah milik Dia. Dan semua rezeki itu juga milik Dia. Kalaupun Dia mengambilnya, memang ini semua milik Dia. Tidak ada alasan untuk marah-marah, berkeluh kesah dan seterusnya. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya, siapa itu? Terlupakan. Abu Talhah Al-Ansari, Ummu Sulaim Al-Ansariyah mengatakan, wahai Abu Talhah, bagaimana pandanganmu kalau suatu kaum memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian suatu ketika kaum itu mengambil lagi pinjaman tersebut, apakah boleh bagi orang ini untuk menolaknya, menahannya? Maka Abu Talhah mengatakan tentunya tidak boleh. Itu hak mereka, terserah mereka mengambilnya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ihtasib bi benik, maka harapkanlah pahala dengan wafatnya putramu. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya memang milik Allah, semuanya di sisi kita hanyalah ariyah, yaitu pinjaman. Allah meminjamkan kepada kita untuk kita nikmati. Tapi ternyata kalau kita sabar, tatkala diambil lagi, kita mendapatkan pahala yang insya Allah lebih baik daripada apa yang diambil dari kita. Baik. Nah, maka kalimat ini, nasihat ini untuk menjelaskan bahwasanya apa yang diambil dari kita ini memang bukan milik kita hakikatnya. Ini milik Allah, itu terserah Dia. Tidak ada alasan untuk kita berkeluh kesah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya itu terjadinya adalah dengan ajal, yaitu batas waktu yang musamma, telah disebutkan di Lauhul Mahfuz, batasnya sampai sekian. Jangankan barang-barang, kita sendiri hanyalah apa? Hanya dibatasi oleh suatu masa. Di sini tidak terus-menerus, ini hanyalah sementara tinggal di bumi. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar. Maka jangankan barang-barang, kita sendiri akan kembali kepada Allah. Dan akan kembali kepada harta benda kita yang lebih baik lagi insya Allah kalau masuk surga. Famurha, maka perintahkan kepada dia. Ini dohirnya fa-nya adalah fa, yaitu apa? Fa ifsah, yaitu menjelaskan apa yang tersembunyi. Takdirnya apa? Fa'idha alimat dzalik famurha. Kalau dia sudah mengetahui itu, sudah mengetahui semua ini milik Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Dia, maka perintahkan kepadanya. Fal tasbir wal tahtasib. Nah, fa-nya di sini tak mungkin fa-nya adalah fa ifsah, tapi dohirnya di sini adalah fa ta'tibiyah. Perintahkan dia untuk bersabar dan perintahkan dia untuk mengharapkan pahala. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kita adalah bersabar terhadap musibah. Apakah mengharapkan pahala itu wajib? Terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi minimalnya adalah mustahab. Kalau tidak mengharapkan pahala ya tidak dosa, tapi tentunya rugi tidak, sudah kena musibah malah tidak mengharapkan pahala. Tapi yang wajib adalah sabar. Dan ihtisab ini adalah amalan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh, mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam.